Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Mujahidin yang semuanya semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita untuk saling mengingatkan supaya senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Syukur dengan perbuatan senantiasa melaksanakan segala amal ibadah, senantiasa menjalankan harta yang diberikan Allah untuk jalannya. Syukur dalam hati meyakinkan bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lidah selalu mengucapkan puji-pujian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Itulah tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita seringnya dan banyak bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat Allah itu ditambahkannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali pada subuh yang berbahagia ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah, melaksanakan sujud sajadah, dan juga kita melaksanakan majlis taklim yang semuanya kita berharap apa yang kita laksanakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisinya. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh ini kaum muslimin melanjutkan pengajian kita yang biasa kita laksanakan seminggu sekali. Dan pada malam ini, pada subuh ini giliran saya untuk menyampaikan dan yang dijadwalkan oleh panitia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada subuh yang berbahagia ini kita mencoba mengambil hikmah dari awal-awal surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, dan 4, yang mudah-mudahan ayat-ayat tersebut mengingatkan kita, memberikan faedah dan manfaat kepada kita, dan menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalam setiap tafsir, para ulama mentafsirkan Alif Lam Mim itu tidak dengan arti yang apa adanya, tetapi dengan tafsir yang semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim itu artinya dalam tafsir Allah a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah lah yang mengetahui maksud yang demikian, yaitu Alif Lam Mim.
Karena dalam Al-Quran itu ada dua jenis ayat. Yang pertama ayat-ayat muhkamat namanya, ayat-ayat yang mengandung hukum, baik hukum halal haram, hukum ibadah, hukum muamalah, jinayah dan sebagainya. Dan ada golongan ayat yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat. Jenis ayat mutasyabihat ini artinya yang samar, yang tidak diketahui secara pasti apa terjemah dan maknanya. Seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad dan sebagainya yang dalam Al-Qur'an itu biasanya di awal-awal surat. Nah, maka sampai saat ini para ulama tidak ada yang mentafsirkan secara pasti apa arti dari alif lam mim. Hanya mereka mentafsirkan Allah a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah lah yang mengetahui maksud yang demikian. Nah, maka itu disebut ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang samar, tidak mengerti kita apa maksudnya. Tetapi tentunya pasti ada hikmah di balik itu ketika Allah menurunkan ayat-ayat tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab, ini kitab, maksudnya Al-Quran, tiada ada keraguan padanya. Maka di awal-awal surat Al-Baqarah, bahkan di awal Al-Quran ini setelah Al-Fatihah, Allah meyakinkan kepada kita bahwa tentang Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, yang menjadi imam kita dalam setiap perbuatan, baik yang menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, menyangkut munakahat, pernikahan, menyangkut jinayah, hukum pidana dan sebagainya, serta hukum politik. Maka Al-Quran itulah sebagai sumber utama, sebagai panduan utama bagi kita dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah tidak ada keraguan-raguan. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat Allah, Rasulullah SAW yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang terbesar. Jadi mukjizat bagi Rasulullah yang terbesar itu yang bisa kita rasakan sampai saat ini adalah hanya Al-Quran Karim saja. Kalau mukjizat yang lain kan terjadinya di masa Rasulullah SAW. Nah, maka oleh sebab itu ketika kita memahami ayat ini, baku jangan pernah sekali-kali kita merasa ragu dengan Al-Quran itu sendiri. Karena memang sudah ada jaminan dari Allah, Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan, isinya pasti. Dan bentuk bahasanya pun tidak sama dengan bahasa yang lain, Pak. Kalau hadis bahasanya lihat tidak sedemikian tersusun dan mengandung makna yang hebat. Ataupun hadis qudsi juga seperti demikian. Apalagi perkataan-perkataan ulama jauh sekali dengan bentuk konteksnya Al-Quran. Secara bahasa saja berbeda. Coba lihat. Maka itu Al-Quran itu harus kita yakini sesuatu firman Allah yang didatangkan kepada Rasulullah SAW. Nah, apa tujuannya Al-Quran itu? Di sini disebutkan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bukan orang yang sudah bertakwa, tetapi petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengajar, mencari predikat takwa. Itulah Al-Quran. Kalau kita ingin mencari predikat takwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran itu, maka carilah dengan bimbingan Al-Quran. Maka sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita pahami takwa itu adalah secara bahasa artinya takut.
Secara istilah imtithalul awamir wajtinabu anin nawahi, menjunjung segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu definisi, itu undang-undangnya takwa. Maka orang yang ingin mendapatkan predikat takwa harus melalui bimbingan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu berbagai permasalahan hidup ini, ya tadi yang saya sebutkan. Kalau dalam bab fikih itu ada masalah ibadah, ada masalah muamalah jual beli, pinjaman sebagainya, ada masalah munakah, pernikahan, talak, cerai, rujuk dan sebagainya, ada masalah jinayah, masalah tindakan pidana, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Ada juga masalah politik dalam Islam. Semuanya tercantum dalam Al-Quran, dan Al-Quranlah sebagai panduan. Al-Quranlah sebagai tempat kita untuk merujuk segala sesuatu. Nah, maka oleh sebab itu kemudian kita pahami siapa mereka yang takwa itu. Dijelaskan Allah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya, kalau kita bisa menyebut saja ada apa ciri-ciri bertakwa itu, ya sekedar menyebut. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini ciri-ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib-gaib. Apa itu yang gaib-gaib? Disebutkan antara lain dalam tafsir itu alam barzah. Itu yang gaib. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa itu kita lihat, kalau dia percaya dengan alam barzah berarti orang itu bertakwa. Orang itu pasti bertakwa karena dia percaya bakal masuk ke dalam kubur. Ada siksa, ada nikmat di dalam kubur. Maka itu Rasulullah sendiri menyampaikan, bisa saja alam kubur kita yang kita hadapi ke depan ini raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Dan bisa juga hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang neraka. Nauzubillah. Jadi kita tidak ada yang pasti, Pak. Setelah kita hidup ini, kita gaib tentang masalah dalam kubur. Tidak ada orang yang bercerita setelah masuk kubur kembali lagi ke dunia, tidak. Maka itu dia gaib, disebut dia alam gaib. Salah satu alam gaib yang terdekat kepada kita, yang gaib itu adalah siksa dan nikmat dalam kubur. Dari siapa kita tahu itu ada nikmat, itu ada siksa? Tentunya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah yakin dan percaya sebagai tanda kita bertakwa dengan yang gaib, salah satunya siksa dalam kubur atau nikmat dalam kubur, maka kita perhatikan seruan alam kubur itu setiap hari 5 kali dia berseru kepada kita. Apa katanya? Ana baitul wahdah. Kata kubur, aku itu tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi. Kubur itu berseru sebenarnya kepada kita. Kalau kita nih merasa yakin dengan sesuatu yang gaib, ya. Tadi panduannya kalau orang bertakwa itu ciri-cirinya dia yakin alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Salah satu yang gaib itu adalah alam barzah. Nah, maka di situ kubur menyebutkan setiap hari dia menyeru, aku ya adalah tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi, kata kubur. Maka faj'alil qira'atal Qur'ana laka, faj'al qira'atal Qur'ana laka munisa. Jadikanlah temanmu bacaan Al-Quran nanti dalam kubur. Nah, ini petunjuk.
cerita orang bercinta ialah sehidup semati, kemanapun engkau pergi aku akan ikut. Manalah kalau kita mati, pasangan kita mana mau dia ikut mati dalam kubur, ya kan? Kalau kita istri kita yang mati, mana mau kita ikut menemani dalam kubur? Pasti dia sendirian, kita pun sendirian dalam kubur. Maka yang akan menjadi teman kita itu banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, ini petunjuk daripada alam kubur sendiri mengatakan melalui hadis Nabi SAW tentunya, kalau mau punya teman di alam kubur maka banyaklah membaca Al-Quran. Jadi berapa minimalnya itu Bu? Paling kurang sehari semalam itu 100 ayat, paling kurang. Dan itu manfaatnya menurut para ulama juga menghilangkan sifat pelupa. Orang yang membaca Al-Quran sering itu tingkat pelupanya tingkatnya rendah. Tingkat pelupa ini sampai pada tingkatan yang paling tinggi itu namanya lali, pikun. Kalau sudah lali itu pelupanya itu sudah tingkatan tinggi itu Pak. Sibuk mencari kacamata keliling rumah, kalinya kacamata di dahi itu pelupa gitu. Nah di sini kalau kita mau saja membaca Al-Quran itu setiap hari, insya Allah sampai usia tua, lupa itu tidak akan ada. Berapa 100 ayat itu kalau kita lihat Yasin sudah 83, surat Al-Waqiah atau surat Al-Barak itu 30-an aja sudah lebih ke 100. Itu pun yang kita ulang tiap hari sudah cukup, maka 100 ayat. Jadi artinya bukan berarti kita harus khusus itu saja, kalau ada yang lain ya. Tapi kalau itu yang kita ulang-ulang tiap hari sudah ada lebih daripada 100 ayat. Kemudian yang kedua, alam kubur berseru lagi kepada kita, ana baitul zulmah, aku kata kuburan, tempat yang paling gelap. Fanawiruni bisolatil lail, maka terangilah aku dengan sholat malam. Itu yang akan menerangi kita, karena sholat malam itu memang di tempat yang gelap. Paling gelap dalam kehidupan sehari-hari kita adalah sholat malam, yaitu sekitar jam 2, 3 sampai jam 4 subuh. Itu tempat yang paling gelap. Nah, maka untuk menerangi kubur kita itu selalulah melaksanakan sholat malam. Kalau di bulan Ramadan itu bagus sekalian, sholat malam itu mulai dari tarawih, witir, nanti bangun tengah malam sholat tahajud. Kalau di luar bulan Ramadan, sholat malam itu bisa sholat tahajud, nanti pada jam 2, jam 3 itu bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat dan sebagainya. Asal dilakukan di malam hari, maka bisa dikatakan sholat malam. Kemudian yang ketiga, berseru lagi kubur kepada kita, ana baitul qura, aku adalah rumah yang hanya berlantaikan tanah. Mana ada orang membuat tilam dalam kuburan? Ada yang buat tilam, tetap tanah lantai gitu. Apalagi kalau kuburannya berbeda. Bayangkan saja kalau airnya masuk lumpur tulang, bagaimana kita di dalamnya? Ada tamu juga lagi, udah mati itu. Siapa yang bilang? Tanda-tanda kita beriman kepada yang gaib itu percaya di alam kubur itu ada siksaan, ada nikmat. Andai kata kita tidak tahu lagi yang namanya mati yang dalam artian yang tidak tahu sama sekali, maka tentunya kita tidak akan tahu dengan siksaan dalam kubur, dan Rasulullah tidak akan menyampaikan. Tapi yang namanya alam kubur itu kita hanya berpindah saja. Bukanlah kita mati, kalau kita mati kita akan merasakan lagi siksa kubur, akan merasakan lagi nikmat kubur, tapi kita hanya berpindah dari alam yang zahir kepada alam yang tersembunyi, yaitu alam barzakh. Maka pasti bisa dipastikan apapun kejadian di alam kubur itu kita akan merasakan. Maka kata kubur, aku tempat hanya beralaskan tanah. Maka jadikanlah firasya, jadi
jadikanlah hamparanmu, tilammu, kasurmu al-amalus sholih, amal-amal yang soleh, sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Itulah yang menjadi alas kita nanti di dalam kubur. Kemudian yang keempat, ana baitul afai. Kata kubur lagi, aku tempatnya binatang-binatang berbisa. Ada ular, ada kalajengking, ada semut, ada cacing dan sebagainya. Yang mana semua binatang-binatang itu akan memakan daging kita. Karena ketika kita mulai masuk ke dalam kubur, itu cacing-cacing sudah mulai mengintai kita. Daging kita akan dimakan oleh cacing. Maka itu orang yang mengkafani mayat dan memandikan mayat itu bagus pakai kayu cendana, bagus pakai kapur barus. Apa tujuannya itu? Agar cacing sementara kapur barus itu masih ada, dia tidak akan mendekat. Binatang melantarnya tidak akan mendekat. Tapi kalau sudah habis bau kapur barusnya, habis kayu cendananya, dimakaninya juga, itu bisa. Dalam setahunan sudah jelas itu hancur kita. Kalaupun tidak dimakan cacing, kita akan membusuk sendiri. Tubuh kita akan membusuk sendiri. Dalam 1 minggu itu riwayatnya kalau orang meninggal itu perutnya pasti pecah dalam 1 minggu. Nah maka itu kata kubur, aku tempat binatang berbisa. Bahmi atiriyaka wa huwa bismillah. Maka jadikanlah racun binatang berbisa itu dengan selalu mengucapkan bismillah. Itu yang akan menjadi racun bagi binatang berbisa itu yang melawan binatang berbisa. Sering-seringlah membaca bismillah. Bismillah, bismillah dengan nama Allah. Mau memulai pekerjaan bismillah, mau tidur bismillah, mau berhubungan badan pun bismillah. Kecuali jangan waktu anak lahir, itu yang dilarang berbismillah. Ya, kalau mau masuk ke ruang yang besar kan ada doa tersendiri. Yang kelima, yang terakhir, kubur berseru, ana baitul munkari wa nakir. Kata kubur, aku adalah tempatnya mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada kalian. Maka di situ setiap siapapun yang masuk dalam kubur pasti akan mendapatkan pertanyaan yang berdua. Maka kita kenal, kita di alam orang meninggal itu kita membacakan yang namanya talqin. Itu pada hakikatnya adalah mengajari kepada yang meninggal untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi jangan terlalu berharap kepada orang yang bukan nakir. Kalau kita tidak membawa amal ibadah akan bisa juga menjawab itu. Itu hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban belajar sampai ke kubur dan mengajar yang hidup sampai ke kubur. Maka itu kalau yang membaca talqin itu bagusnya dengan bahasa Indonesia sebagian agar yang hadirnya perlu mendengar. Karena kalau yang meninggal itu hakikatnya hanya sebagai pendengar abadi saja. Yang hidup ini apa ceritanya orang masuk dalam kubur itu? Iza ja'akal malakani muwakkalani. Bila datang kepada hai mayat dalam kubur, 2 orang malaikat yang mewakili kepada untuk bertanya, bahuma munkar wa nakir, keduanya namanya munkar dan nakir. Fala yusiaka wa la yuhibak. Kamu jangan takut, kamu jangan gentar. Fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Keduanya sama aja dengan kita. Nah ini pesannya. Keduanya itu sama dengan kita, makhluk Allah juga. Kenapa harus takut? Jangan takutlah. Itu bahasanya. Nah karena itulah pesan itu perlu didengar. Kalau orang yang takut dengan munkar nakir berarti dia tidak bersedia. Kalau orang yang tidak takut dengan munkar nakir dia sudah bersedia dengan jawaban-jawabannya, yaitu amal soleh. Di sini dijelaskan faksir min qawli syahadatain, untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur itu senantiasalah banyak-banyak membaca 2 kalimat syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Tidak lain pertanyaan mungkar nakir itu pasti siapa Tuhan. Bukan ditanya berapa banyak istri muda, berapa banyak anak muda. Yang ditanya itu siapa Tuhan. Kalau kita tidak ada persiapan akan bisa membaca. Walaupun di dunia ini hafalnya bukan main, hafal betul apa pertanyaan mungkar nakir, tapi kita amal ibadah tidak ada, akan juga akan bisa menjawab. Maka perbanyaklah kata kubur di petunjuknya melalui hadis Nabi SAW membaca 2 kalimat syahadat sebagai bekal kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, baru yang pertama itu ciri-ciri orang bertakwa, yaitu percaya kepada yang gaib. Ada 4 lagi, semuanya 5 yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu. Allazina yu'minuna bil ghaib 1 wa yuqimuna shalah 2. Orang yang bertakwa itu mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa itu sebahagian harta yang diberikan Allah ia infakkan di jalan Allah. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, tanda-tanda orang bertakwa itu percaya dengan apa yang diturunkan kepada engkau, kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Percaya itu tanda orang bertakwa, yaitu Al-Quran. Dan juga percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf yang ada. Yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu dengan hari akhirat mereka yakin akan ada pembalasan setelah dunia, akan ada akhirat setelah dunia ini. Harus kita yakini kalau kita mengatakan kita bertakwa. Karena alam akhirat itu dimulai dari alam barzakh, nanti alam berbangkit. Setelah kita dunia kiamatkan, alam dunia kiamat, alam berbangkit namanya. Itu satu hari akhirat. Setelah alam hari berbangkit, lalu hari yaumul hisab dihitung. Itu semuanya alam akhirat namanya. Setelah dihitung, yaumul mizan ditimbang, amal dihitung lalu ditimbang mana yang berat antara yang baik dan yang buruk. Satu hari lagi. Tapi satu hari akhirat itu 500 tahun dunia. Hitungan satu hari akhirat 500 tahun dunia. Nah, kemudian selanjutnya yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul hasyar, hari dihalau, dikumpulkan. Selanjutnya lagi yaumul sirat, hari meniti siratal mustaqim. Dan terakhir disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Ada golongan yang masuk ke dalam surga, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, dan satu golongan lagi akan masuk ke dalam neraka. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhirat. Jadi akhirat itu bukan hanya hidup di dalam surga dan neraka, mulai daripada kita hari kiamat, kita dibangkitkan, dihitung amal ibadah, semuanya itu tergolong dengan hari akhirat namanya. Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan yang lebih detail lagi, karena waktu kita yang cukup singkat, ada 4 lagi sebenarnya ciri-ciri daripada orang bertakwa itu. Cukuplah kiranya ciri-ciri yang pertama ini menjadi tanda-tanda kepada kita semua bahwa kalau kita merasa dan ingin menjadi orang bertakwa, yakinlah dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Ada alam barzakh, ada surga, ada neraka, ada hari akhirat. Itulah yang disebut dengan yang gaib, antara lain yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.